Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan bagaimana Xiaoyan telah kembali ke benua Doqi. Setelah ribuan tahun dan Xiaoyan pun bertemu kedua anaknya dan juga ayah, dan juga kakak-kakaknya, Xiaoyan pun benar-benar sangat bahagia dia setelah ribuan tahun bisa kembali. Xiaoyan pun membantu meningkatkan kekuatan dari kedua anaknya ini dalam latihan. Dan di saat bersamaan Xiao Xuan muncul. Dia muncul dan dia mengatakan ingin mengajak Xiaoyan ke tempat yang dulu pernah bertempur dengan Hun Tiandi. Xiaoyan pun penasaran mengapa leluhur mengajaknya ke tempat tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun dia pergi bersama Xiao Xuan ke tempat penyegelan Hun Tiandi. Dia merasa bingung karena dia tidak merasakan sedikit pun jiwa Hun Tiandi yang disegel di tempat ini. Di sini Xiaoyan pun juga penasaran karena dia juga tidak merasakannya apa yang terjadi. Keberadaan dari Hun Tiandi yang disegel juga berada di pegunungan ini. Xiaoyan pada saat ini tidak khawatir mengenai Hun Tiandi yang tersegel di sini. Sekarang Xiaoyan tidak takut sedikit pun, bahkan jika orang ini menerobos segel sekarang Xiaoyan bahkan tidak perlu bergerak untuk berhadapan dengannya. Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit penasaran karena jika jiwa dari Hun Tiandi masih ada, Xiaoyan sangat ingin melepaskannya untuk mengamati dan menelitinya. Pada akhirnya ia segera melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengecek aura yang berada di pegunungan ini. Namun ia pada akhirnya tidak menemukan aura dari Hun Tiandi yang telah disegel olehnya. Xiaoyan benar-benar kaget ketika mengetahui jiwa Hun Tiandi hilang. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Xuan apakah ada seseorang yang menyelamatkan Hun Tiandi. Mendengar hal tersebut ia pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ia tidak terlalu tahu hal itu, dikarenakan Xiao Xuan terlalu lemah untuk melihat keberadaan dari orang-orang ini. Mendengar perkataan dari Xiao Xuan ini, Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak. Xiaoyan lanjut menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan meragukan bahwa ada orang lain yang lebih kuat di benua Doqi selain dari Xiao Xuan dan anak-anaknya. Bagaimana Hun Tiandi bisa keluar dari segel ini benar-benar aneh. Setelah Xiaoyan datang ke benua Doqi, Xiao yang telah mencari semuanya dengan kekuatan spiritualnya baik di benua dan lautan lain yang berada di benua Doqi pada saat ini tidak ada kekuatan yang melebihi mereka. Meskipun ada beberapa kekuatan yang kuat, tetapi perkembangan mereka tidak sepesat orang-orang di klan Xiao. Pada akhirnya ia bergumam tidak ada aura kuat lainnya di benua Doqi kecuali leluhur Xiao Xuan dan Xiaolin dan Xiao Xiao. Dengan begitu maka tidak akan ada seorang pun yang akan bisa menyelamatkan Hun Tiandi. Tetapi bahkan pada saat ini leluhur benar-benar tidak bisa merasakan tekanan kuat yang telah menyebabkan jiwa Hun Tiandi menghilang. Jika Xiaoyan menebak seharusnya pada saat ini orang yang melepaskan Hun Tiandi berada di tingkat Dodi bintang 5. Itu adalah satu-satunya kemungkinan sekarang yang bisa Xiaoyan simpulkan dan Hun Tiandi ia benar-benar telah meninggalkan benua Doqi. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas karena Xiaoyan sekarang menyesali ia tidak memotong rumput hingga pada akarnya, tetapi ia juga pada saat itu masih sulit bagi Xiaoyan untuk sepenuhnya melenyapkan Hun Tiandi. Nyawa setiap orang telah dikorbankan dan tidak akan ada yang selamat sama sekali. Oleh karena itu misteri siapa yang menyelamatkan Hun Tiandi sekarang benar-benar harus diungkap. Ia pun masih berpikir untuk waktu yang cukup lama, tetapi ia pada saat ini masih belum memiliki petunjuk. Di dalam benaknya tidak ada jejak yang tersisa di tempat kejadian yang bisa dilacak oleh Xiaoyan, tetapi sekarang Xiaoyan telah mengetahui bahwa Hun Tiandi mungkin saja masih hidup. Ia pada saat ini secara alami tidak takut, namun ia sedikit kesal. Tapi bahkan jika Hun Tiandi masih hidup ia tidak akan menjadi sebuah ancaman. Oleh karena itu pada saat ini leluhur tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Xiao Xuan pun tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kelapanya. Hal semacam ini hanya bisa dihindari olehnya sebisa mungkin karena bahaya akan selalu ada. Xiao Xuan meyakini hanya dengan terus menjadi lebih kuat adalah cara yang paling aman untuk hal tersebut. Pada akhirnya sosok Xiaoyan dan Xiao Xuan pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya keduanya berpisah. Di sisi lain setelah pertempuran antara Xiaoyan dan Hun Tiandi, bekas tempat bertempur pada saat ini dipenuhi dengan banyak bunga dan tanaman yang mekar di sekitar. Sangat jelas terlihat bahwa seseorang telah merawatnya dengan baik dan pada saat ini ada sosok wanita cantik yang mengenakan gaun biru yang sedang menyiram tanaman.
Xiao Yan menetap ke arah sosok cantik ini dari kejauhan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini ada energi pedang yang ganas menembus ke arah Xiao Yan dari bawah paviliun. Sesosok wanita pada saat ini berteriak ketika bertanya siapakah yang berani membobol tempat ini. Ia pun hanya tersenyum menghadapi energi pedang yang pada saat ini mengarah ke arahnya. Energi pedang ini menghantam wajah Xiao Yan, tetapi ia pada saat ini hanya sedikit menoleh melihat penampilan wajah ini. Sosok yang memegang pedang tiba-tiba segera menarik kembali pedangnya. Melihat wajah Xiao Yan ini, sosok yang memegang pedang itu benar-benar terlihat agak bodoh sesaat. Setelah beberapa saat pada akhirnya ia segera pulih dan ragu-ragu untuk menyebutkan nama Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini banyak kenangan mengenai pembatalan pertunangan segera melintas di benaknya. Sosok ini adalah Nelan Yanran yang akhirnya segera berdiri tepat di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum menatap ke arah Nalan. Ia pada saat itu ingin mengucapkan terima kasih atas semua kamu lakukan. Mendengar perkataan ini secara alami menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Tentu saja karena Nalan telah membatalkan pertunangan, maka Xiao Yan benar-benar berkobar menjadi orang kuat. Pada saat ini ada suara kesal yang terdengar perlahan dari samping Xiao Yan. Suara itu berkata jika Xiao Yan datang ke sini untuk mengolok-olok orang lain, maka ia sebaiknya pergi. Sosok Yun Yun pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Yun Yun masih memiliki wajah yang sama, tetapi dengan berlalunya waktu nostalgia di matanya pada saat ini sudah tidak terlihat dan ada lebih banyak ketidakpedulian. Melihat sikap Yun Yun yang seperti ini, Xiao Yan pun ragu-ragu untuk berbicara menghadapi Yun Yun. Pada saat ini emosi benar-benar sangat rumit. Pada saat itu Xiao Yan memiliki simpul di dalam hatinya mengenai Yun Yun selama pertempuran dengan Misty Cloud. Yun Yun telah memilih Yun San dan sektenya. Jika dibandingkan dengan Xiao Yan, keduanya pun saling menatap sementara. Nalan pada akhirnya diam-diam pergi. Pada saat ini hanya ada Xiao Yan dan Yun Yun yang berada di sini. Xiao Yan menyadari sudah waktunya untuk melepaskan ikatan yang pada saat ini bertahun-tahun mengganjal di hatinya. Sementara itu Yun Yun pada akhirnya segera membuka mulutnya perlahan dengan mata yang tegas yang bergetar air mata pada saat ini berkedip di matanya ketika ia berkata bahwa ia tahu ia tidak menyelamatkan Xiao Yan pada hari itu. Ia juga tahu bahwa pada saat itu ia memang ragu untuk membantu Xiao Yan. Ia tidak memilih Xiao Yan karena ia pada saat itu benar-benar masih terikat dengan misi. Tetapi pada saat ini Yun Yun benar-benar menyesali apa yang pernah ia lakukan. Setelah selesai berbicara, mata Yun Yun pun seketika bergenang dengan air mata yang hampir tumpah. Nama Xiao Yan sang penjual magnum, ini adalah nama yang tidak bisa dihapus di dalam hatinya. Wajahnya susah dihapus dan telah berputar-putar di hatinya selama ratusan tahun. Yun Yun berusaha keras untuk melupakan Xiao Yan. Tetapi pada akhirnya malah mengingat Xiao Yan lebih dalam. Mendengar perkataan dari Yun Yun ini, Xiao Yan pun tersenyum pahit dan hatinya merasa tertusuk 1000 duri. Gambaran yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini membanjiri pikiran Xiao Yan. Xiao Yan merasa seolah-olah semua kenangan yang pernah mereka melewati baru saja terjadi kemarin, tetapi ia segera menekan perasaannya dan berkata bahwa ia tidak menyalahkan Yun Yun. Jika Xiao Yan menjadi Yun Yun, Xiao Yan juga akan memilih untuk percaya kepada sektenya sendiri. Oleh karena itu baik Xiao Yan maupun Yun Yun pada saat itu tidak ada salah satu di antara mereka pun yang berada di pihak yang salah. Yang salah adalah mereka seharusnya tidak bertemu satu sama lain dan pertemuan mereka di pegunungan adalah sebuah kesalahan. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, mata Yun Yun pun seketika semakin dipenuhi kesedihan. Seolah-olah pada saat ini sosok Yun Yun pada akhirnya terguncang di dalam hatinya. Ia pun segera berkata, apakah Xiao Yan juga berpikir bahwa pertemuan mereka hanyalah sebuah kesalahan? Jika Xiao Yan memang menganggapnya seperti itu, maka Xiao Yan pada saat ini harus segera pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan pun seketika tercengang, tetapi ia menyadari maksud dari Yun Yun hingga pada akhirnya sosok Xiao Yan pun seketika menghilang. Yun Yun pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera mengambil 2 langkah ke depan. Ia mengeluarkan telapak tangannya yang putih dan ramping dan ingin mempertahankan keberadaan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kelenjar air mata pada akhirnya segera runtuh sepenuhnya dan semua emosi yang terkumpul seketika meledak. Angin pada saat ini seolah-olah mendukung Yun Yun dan menghiburnya. Pada saat ini adegan seolah-olah kembali ke pegunungan Warcraft. Pemuda itu berada di luar jangkauan dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Yun Yun. Saat itu Xiao Yan mengerti bahwa Xiao Yan dan Yun Yun ditakdirkan untuk tidak berada di garis paralel yang sama. Nalan hanya melihat di kejauhan dan pada saat ini tidak pergi untuk menghibur Yun Yun.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berdiri di udara. Dengan kekuatannya tidak ada yang bisa melihat Xiao Yan dan ia hanya menatap ke arah Yun Yun memiliki tatapan yang kompleks karena Xiao Yan tahu bahwa melakukan hal ini terlalu kejam bagi Yun Yun, tetapi Xiao Yan juga pada saat ini sadar bahwa ia benar-benar harus melakukannya bukan karena Xiao Yan memiliki 6 istri pada saat ini, tetapi sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Yan merasa bahwa Yun Yun tidak akan bahagia dengan Xiao Yan sekarang. Ia datang ke sini dan Xiao Yan pada saat ini hanya ingin melihat sosok Yun Yun. Akhirnya Xiao Yan segera melesat ke dalam pikiran Yun Yun. Xiao Yan menghapus ingat pertama mereka gambaran itu. Berisi ketika Yu Yun terluka parah di pegunungan Warcraft dan seorang bocah laki-laki datang menyelamatkannya. Bocah tersebut menggunakan nama palsu dan cerita pun segera dimulai. Banyak gambaran di antara keduanya yang pada saat ini kembali terulang di benak mereka berdua tanpa sadar. Yun Yun pada saat ini berbicara perlahan, anggap saja tidak ada yang terjadi di antara mereka. Kenangan yang melintas di benak mereka berdua pada saat ini benar-benar seperti air pasang yang melonjak. Ingatan itu berkumpul menjadi kelompok cahaya yang masing-masing terbang keluar di antara alis Yun Yun dan Xiao Yan. Pada akhirnya seberkas cahaya ingatan ini segera jatuh ke telapak tangan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera bergumam membawa semuanya sudah berakhir. Xiao Yan pun lanjut menghela nafas dan menatap ke arah Yun Yun yang menangis begitu keras. Ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut Yun Yun akan hidup di masa lalunya, begitu juga dengan Xiao Yan yang akan selalu terjebak dengan pemikiran mengenai Yun Yun dan mereka benar-benar tidak akan bisa keluar dengan begitu simpul di hati masing-masing juga tidak akan pernah terlepas dari benak masing-masing. Pada saat ini apa yang dipegang oleh Xiao Yan adalah ingatan milik Xiao Yan dan Yun Yun dan selama itu dihancurkan ingatan mereka satu sama lain benar-benar akan hilang sama sekali. Dengan begitu mereka benar-benar akan menjadi orang asing yang tidak memiliki sebuah kenangan. Pada akhirnya telapak tangan Xiao Yan pun perlahan menutup bersama dengan hati yang pada saat ini merasa terpelintir. Bocah laki-laki itu jatuh cinta pada awal ketidaktahuan. Tetapi Xiao Yan menyadari bahwa perpisahan ini adalah sebuah keabadian yang Xiao Yan pahami. Pada akhirnya tepat ketika Xiao Yan mengambil keputusan, Yun Yun segera mengangkat wajahnya yang cantik dengan mata yang berlinang. Yun Yun pada saat ini tidak tahu apakah Xiao Yan masih berada di sana atau tidak. Tetapi intuisinya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa Xiao Yan pada saat ini masih memperhatikannya. Yun Yun pada akhirnya meneriak kata penjual Magnum. Ia berkata bahwa ia tidak ingin melupakan nama Xiao Yan, oleh karena itu pada saat ini izinkan ia untuk mengingat semua kenangan tersebut. Begitu kata-kata ini keluar telapak tangan Xiao Yan yang terlipat pun seketika berhenti. Xiao Yan memandangi wanita itu dengan semua emosi yang meledak yang pada saat ini berada di dalam hatinya. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di udara dan tubuh Yun Yun pada saat ini seketika dipeluk oleh kekuatan besar. Pinggang yang ramping dikelilingi oleh lengan dan ada semburan kelembutan yang pada saat ini menempel. Bibir Yun Yun pun merasakan hal tersebut dan ia berjuang untuk melepaskan diri, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia benar-benar tidak bisa melepaskan dirinya. Pada akhirnya Yun Yun pun membuka matanya dan melihat wajah yang dikenalinya ini, seolah-olah ia benar-benar telah kembali ke pegunungan Warcraft. Kata-kata dari Yun Yun sebelumnya tidak diragukan lagi mengalahkan ego dari Xiao Yan sepenuhnya. Pada saat ini Xiao yang benar-benar tidak peduli lagi tentang semua hal ini. Sementara itu Nalanian Ran pada saat ini memalingkan wajahnya saat melihat pemandangan ini dari kejauhan. Setelah beberapa lama keduanya yang enggan berpisah pada akhirnya pada saat ini segera menjauh. Xiao Yan sedikit malu dengan terbatuk 2 kali dan melepaskan tangannya. Pipi Yun Yun juga pada saat ini memerah setelah ia menangis dan ia hanya bisa tunduk malu. Xiao Yan pun menatap ke arah Yun Yun dengan lembut dan tidak lagi ingin menekan emosinya ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Yun Yun, maukah Yun Yun pada saat ini menjadi istri Xiao Yan? Yun Yun berkata anggap saja mereka belum pernah melakukan apapun di masa lalu. Xiao Yan yang berkata dengan serius, dan ketika Xiao Yan hendak berbicara jari-jari ramping Yun Yun segera memblokir mulut Xiao Yan. Yun Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir. Ia akan menjalankan kehidupan yang baik dan mungkin di suatu hari Yun Yun akan menemukan suaminya. Jika pada saatnya itu tiba maka mereka pada saat itu hanya bisa menjadi teman. Saat ini hati Yun Yun telah sepenuhnya terbuka. Baru saat itulah Yun Yun menyadari bahwa mungkin ini adalah yang terbaik antara mereka. Ia pada akhirnya merasa lega dan kata-kata Yun Yun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit cemas, tetapi Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan perasaannya.
Meskipun Xiao Yan telah berjanji pada Kailin bahwa ia tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Tetapi perasaan ini benar-benar selalu menikam tajam di dalam hati Xiao Yan. Ia akan selalu merasa gelisah dan tidak nyaman di hatinya dan Xiao Yan berpikir Kailin pasti akan memahaminya jika mengetahui alur ceritanya. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya tidakkah Yun Yun ingin menikah dengan Xiao Yan. Yun Yun pun tersenyum lembut kepada Xiao Yan sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Yun Yun menuju ke pavilion batu dan melambaikan lengan bajunya dan pada saat ini mengajak Xiao Yan untuk minum. Yun Yun tersenyum dan hal tersebut membuat hati Xiao Yan pada saat ini bergetar. Segera ia berkata agar Xiao Yan bergabung dengan Yun Yun untuk minum dan ini adalah yang terakhir kalinya. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Yun Yun yang terlihat tidak bercanda dengannya. Melihat penampilannya Yun Yun pada saat ini sepertinya benar-benar sudah merasa lega di dalam hatinya. Tak lama setelah itu Yun Yun pun segera memberikan secangkir arak kepada Xiao Yan berkata bahwa ia menghormati Xiao Yan yang telah menyelamatkannya dari Raja Singa bersayap ametis. Melihat hal tersebut ia pada saat ini benar-benar sedikit bingung. Xiao Yan dengan terpaksa memegang cangkir anggur yang pada saat ini diberikan Yun Yun pada saat ini hanya bisa menatap wanita yang berada di hadapannya dengan linglung. Sementara itu Yun Yun pada saat ini segera menekan anggur dengan satu tegukan. Melihat hal tersebut ia terbahak-bahak pada Yun Yun yang sangat berani. Tanpa berkata apa-apa pada akhirnya Xiao Yan pun mengangkat cangkir giok dan meneguknya dalam satu tegukan. Setelah itu Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Yun Yun tidak perlu berterima kasih kepada Xiao Yan. Saat itu Xiao Yan masih memiliki niat egois karena Xiao Yan ingin Yun yang seorang dohuang berhutang budi kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yun Yun pun kembali tertawa terbahak-bahak. Mereka pada akhirnya tidak berbicara tentang perasaan di antara masing-masing, mereka hanya mengenang masa lalu. Yun Yun pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan tidak boleh bermain trik dengan Doki. Kali ini Xiao Yan harus mabuk bersama dengan Yun Yun untuk sekali ini saja. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengangguk dan merasakan bahwa tingkat pembuatan anggur dari bunga ini sangat tinggi. Mata Yun Yun sudah mabuk, begitu juga dengan Xiao Yan dan keduanya pada saat ini sedikit pusing. Di tengah-tengah kemabukan ini ia segera berkata kepada Yun Yun bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin menangis. Menanggapi hal tersebut Yun Yun pun meremas wajah Xiao Yan dan memaksakan senyum di wajah Xiao Yan. Ia tidak boleh menangis dan jika tidak maka Xiao Yan akan ditertawakan oleh dunia. Xiao Yan benar-benar harus selalu tertawa dan ia bisa tertawa dengan keras. Keduanya pada saat ini tampak seperti kekasih dan teman pada saat yang bersamaan. Keduanya terus minum-minum dan mereka tidak tahu berapa banyak mereka telah minum. Mereka juga pada saat ini tidak tahu berapa lama mereka minum-minum. Yun Yun menceritakan apa yang ia temui dan terjadi setelah Xiao Yan pergi. Tak lama setelah itu Yun Yun pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan akan kembali pergi. Pada akhirnya ia memarahi Xiao Yan terlalu suka mengambil sebuah tanggung jawab. Mungkinkah tanpa keberadaan Xiao Yan dunia ini akan menghilang? Tampaknya ia hanya ingin menjadi penyelamat dan bukankah itu melelahkan? Xiao Yan pun tersenyum mendengar Yun Yun yang berkata seperti itu. Pada akhirnya ia lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak takut akan kehancuran dari dunia. Yang Xiao Yan ditakutkan adalah kehilangan orang-orang yang penting bagi Xiao Yan. Dan Xiao Yan bukanlah penyelamat. Tujuannya pada saat ini cukup sederhana karena ia hanya ingin melindungi orang-orang. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berbicara dengan lancar Yun Yun pun segera mengalihkan topik pembicaraannya. Yun Yun berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum mabuk dan mereka harus kembali melindung minum. Pada saat ini pegunungan bunga yang jarang dikunjungi orang dipenuhi dengan teriakan dan tertawaan Nalan yang melihat keduanya mabuk berat hingga akhirnya terjatuh. Pada akhirnya hanya bisa nyebat rokok Magnum. Singkat cerita sosok Xiao Yan pada saat ini sudah berdiri di langit dan memandang ke arah Kekaisaran Jiama. Setelah Xiao Yan terbangun begitu juga dengan Yun Yun, keduanya saling pada saat ini menatap ke arah Kekaisaran Jiama yang memiliki perkembangan yang cukup meningkat. Tetapi Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, dan mata Xiao Yan pada saat ini tertuju pada kotak-kotak Kingsan. Adalah sebuah kota kecil di bawah pegunungan dari binatang iblis. Ada pusat medis yang berdiri di sana dan skala pusat medis ini telah berkembang menjadi sangat besar. Dengan adanya pusat medisi ini, kota kecil ini pun ikut berkembang dengan kecepatan.
Yang mencengangkan, setiap pagi akan ada orang yang mengantri dengan sangat panjang untuk menunggu perawatan medis. Mengingat hal ini, Xiaoyan dulu ia pun menghela nafas karena ia harus menekan cinta yang ia tanam sendiri, meskipun akhirnya Xiaoyan telah melepaskan permasalahan Yun Yun. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Xiaoyan merasa bahwa pada saat ini masih ada satu sosok lagi yang harus ia temui. Selain itu, berita kembalinya Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sudah tersebar luas. Dengan begitu maka sosok yang akan ditemui oleh Xiaoyan pasti telah mengetahui berita kembalinya Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya sosoknya menghilang di udara. Sementara itu di luar aula medis pada saat ini sudah ada banyak orang yang datang dan pergi untuk meminta obat tentu saja. Selain itu ada juga beberapa orang yang hanya ingin melihat penampilan dari dokter peri kecil. Pada akhirnya karena hal tersebutlah dokter peri kecil membatasi kunjungan pasien hanya untuk 20 orang sehari. Tidak peduli seberapa kaya dan berkuasa mereka, dokter peri kecil akan menolak untuk menemui mereka. Pada saat ini hari masih sangat pagi sementara ruang medis benar-benar sudah penuh sesak. Tetapi tidak pernah ada perkelahian di sini karena tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh dokter peri kecil. Dokter peri kecil pada saat ini menyelamatkan orang tetapi ia juga membunuh orang. Pada akhirnya suara ringan pada saat ini segera perlahan menyebar di aula medis. Suara ini terdengar manis dan menyenangkan dan mengguncang hati semua orang ketika berkata bahwa 20 orang sudah terpilih. Semua orang yang tersisa bisa kembali besok untuk melanjutkan pengobatan. Setelah beberapa saat pada akhirnya semua orang segera keluar dari aula medis. Mereka memiliki perasaan kesal dan hanya bisa menunggu untuk kembali besok bersamaan dengan semua orang yang keluar dari aula medis. Pada saat ini ada sesosok tubuh yang melawan arus. Sosok ini berjalan langsung menuju ke aula medis. Melihat orang ini, semua orang yang pergi dari klinik medis pada akhirnya benar-benar sedikit terganggu. Salah seorang di antara kerumunan berkata, apakah saudara ini benar-benar tidak mengetahui aturan ini? Jumlah pasien dari dokter peri kecil hari ini penuh, bahkan meskipun tidak penuh ia benar-benar harus berbaris dan mengantri di belakang. Mendengar hal tersebut, sosok itu pun masih terus berjalan tanpa menghiraukan. Sementara itu banyak orang juga yang pada saat ini tidak memilih untuk melakukan apapun karena mereka tidak perlu melakukannya. Semua orang menyadari bahwa seorang pria yang tidak mengerti aturan pasti akan segera akan mati. Semua orang pada saat ini menunggu tragedi ini. Perlahan sosok Xiaoyan pada akhirnya perlahan duduk di depan dokter peri kecil. Dengan sosok Xiaoyan yang pada saat ini muncul, suara dokter peri kecil pun terdengar perlahan dengan sedikit kebencian. Dokter peri kecil berkata bahwa kunjungan hari ini sudah penuh dan silahkan kembali besok. Mendengar hal tersebut, kerumunan juga pada akhirnya kembali berkomentar kepada Xiaoyan. Semua orang pada saat ini mencaci maki Xiaoyan dengan berkata, apakah bajingan ini tidak mendengar hal tersebut? Dokter peri kecil pada saat ini menyuruhnya pergi. Orang ini benar-benar tidak mengetahui aturan dan sepertinya ia benar-benar mengharapkan pelajaran dari dokter peri kecil. Semua orang pada akhirnya emosi melihat sosok Xiaoyan yang tidak bergeming. Pada akhirnya semua orang melambaikan tangan mereka dan berjalan ke arah Xiaoyan dengan marah. Sementara itu sosok Xiaoyan hanya tersenyum dan tubuh dari Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak. Xiaoyan diam-diam menatap wajah pendiam dokter peri kecil yang pada saat ini berada di hadapannya. Pada akhirnya segera berkata, bagaimana kabar dari dokter peri kecil setelah lama tidak bertemu? Saat kata-kata ini terjatuh, tubuh dokter peri kecil pun tiba-tiba bergetar mendengar suara yang sangat familiar. Wajahnya yang cantik pada akhirnya perlahan terangkat dan matanya seketika menatap Xiaoyan. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan melihat penampilan dokter peri kecil yang manis dan menyenangkan ini, semua orang seketika terpana. Dokter peri kecil benar-benar tersenyum pada pria ini. Dengan begitu tidak ada yang berani mengambil setengah langkah pun ke depan untuk menarik Xiaoyan. Semua orang seketika menyadari sepertinya pria ini adalah kenalan dari dokter peri kecil dan semua orang dengan sadar mundur. Xiaoyan yang pada saat ini sudah bertemu dengan dokter peri kecil melihat dokter peri kecil yang pada saat ini melongok. Ia pun bertanya apakah dokter peri kecil pada saat ini masih sendiri. Dokter peri kecil pada saat ini tidak bisa menjawab apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata, mengapa dokter peri kecil pada saat ini tidak bisa berbicara? Apakah Xiaoyan terlalu baik, sehingga dokter peri kecil tidak bisa menyukai orang lain? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, wajah dari dokter peri kecil pun seketika memerah. Ia memelototi Xiaoyan dengan marah dan orang-orang di aula medis pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah melihat ekspresi dokter peri kecil yang seperti ini.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berdiri dan di bawah tatapan semua orang Xiao Yan berjalan keluar dari klinik. Ia pun seketika menoleh menatap ke arah dokter peri kecil ketika ia bertanya apakah lembah kedokteran itu masih ada, apakah pada saat ini dokter peri kecil akan berjalan-jalan dengan Xiao Yan. Semua orang pun memandang ke arah Xiao Yan dengan marah. Setelah itu mereka lanjut menoleh ke arah dokter peri kecil dan berpikir diam-diam di dalam hati mereka agar dokter peri kecil menolak pria tersebut. Sementara itu dokter peri kecil pada saat ini berdiri, ia pada akhirnya melangkah perlahan dan berkata bahwa ia akan menemani Xiao Yan. Bersamaan dengan suara dokter peri kecil yang menyetujui ajakan Xiao Yan ini, banyak suara patah hati pada saat ini terdengar. Pada akhirnya dokter kecil pun mengikuti Xiao Yan yang pada saat ini keluar dari klinik. Sosok keduanya menghilang dari aula medis bersama-sama meninggalkan banyak orang yang pada saat ini kecewa. Pada akhirnya Xiao Yan dan dokter peri kecil pun pada saat ini sudah sampai di lembah. Tempat ini masih sama seperti sebelumnya dengan aura yang berkumpul di lembah dan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan berdiri di antara bunga dan tanaman dan menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya pada saat ini menunjukkan ekspresi nyaman. Ia pun segera berkata bahwa di sini masih sangat sepi dan sangat menyenangkan. Dalam benak Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan teringat pemandangan indah saat seorang remaja pertama kali bertemu dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil juga pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa semua ini benar-benar sangat indah. Keduanya pada saat ini bersantai dengan perasaan bahagia saling mengenang satu sama lain. Tidak jauh dari lembah tersebut pada saat ini ada rumah kayu kecil. Rumah kayu tua ini telah ditumbuhi oleh tanaman rambat, seolah-olah menyatu dengan semua yang ada di sini. Dokter peri kecil pun pada saat ini melihat ke kabin sebelum akhirnya menoleh dan tersenyum kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil segera bertanya apakah Xiao Yan masih ingat saat mereka berada di sini. Xiao Yan pun seketika mengangguk perlahan karena bagaimana mungkin Xiao yang bisa melupakan saat-saat yang menyenangkan seperti itu. Keduanya pun pada akhirnya pada saat ini kembali mengenang masa-masa bersama di antara mereka seperti dahulu. Setelah sekian lama mereka berdua pada akhirnya sedikit terdiam dan menghadap ke arah langit. Pada saat ini dokter kecil tersenyum dan berterima kasih banyak kepada Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Yan maka ia benar-benar akan diracuni sampai mati oleh tubuhnya sendiri. Fisik khusus dari dokter peri kecil ini benar-benar sangat sulit dan sangat beracun. Di tepi keputusasaan, ia pada saat itu telah mengulurkan tangannya untuk menarik dokter peri kecil dari tebing keputusasaan. Dokter peri kecil secara alami ingin membalas kebaikan Xiao Yan, tetapi ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk Xiao Yan. Oleh karena itu, pembayaran terbesar dari dokter peri kecil adalah tidak mengganggu Xiao Yan sebanyak mungkin. Dengan begitu dokter peri kecil juga menyembunyikan semua emosinya di dalam bagian terbesar di hatinya. Setelah dokter peri kecil selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya berbalik dan berdiri di depan dokter peri kecil. Ia menatap serius. Ditatap oleh Xiao Yan dengan cara seperti itu, dokter peri kecil pun seketika berdebar. Nafasnya pada saat ini tidak beraturan. Xiao Yan pada saat ini segera berkata, jika dokter peri kecil mengatakan hal seperti itu lagi, Xiao Yan benar-benar akan melakukan sesuatu yang buruk kepada dokter peri kecil. Mendengar hal tersebut, dokter peri kecil pada saat ini hanya terdiam menunggu tindakan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini yang terjadi adalah ia segera tertawa dengan keras. Xiao yang benar-benar tertawa terbahak-bahak melihat kegugupan yang pada saat ini ditampilkan oleh dokter peri kecil. Xiao Yan pun berkata agar dokter peri kecil pada saat ini melihat kegugupannya. Seketika wajah dokter peri kecil yang seperti gadis kecil ini pun benar-benar dipenuhi dengan kemerahan. Digoda oleh Xiao Yan dengan cara seperti itu, hati dari dokter peri kecil benar-benar menjadi kacau. Pada akhirnya dokter peri kecil dengan penuh rasa malu mencubit bibir Xiao Yan dan sedikit memarahi. Xiao Yan pun pada saat ini segera membujuk dokter peri kecil yang sedikit kesal. Setelah dibujuk oleh Xiao Yan, pada akhirnya dokter peri kecil mendapatkan kembali moodnya dan pada saat ini kembali berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini Xiao Yan segera bertanya apakah dokter peri kecil tidak kesepian. Setelah berjalan sendirian mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, dokter peri kecil pun ragu-ragu sejenak. Ia selalu berpikir akan ada seseorang yang datang dan membawa dokter peri kecil pergi. Dokter peri kecil pada saat ini sedikit merenung setelah selesai berbicara. Selama bertahun-tahun dokter peri kecil memiliki banyak pelamar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pelamar ini tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dan itu tidak bisa menarik perhatian dokter peri kecil. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini secara alami mengerti bahwa apa yang dimaksud oleh dokter peri kecil ini mengacu pada Xiao Yan.
Ia segera berkata bahwa jalan ini terlalu berbahaya dan ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu Xiaoyan khawatir. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya pada saat ini dokter peri kecil segera lanjut memotong perkataan Xiaoyan dengan berkata bahwa ia tidak takut. 3 kata yang sangat tegas yang keluar dari mulut dokter peri kecil. Pada saat ini tampak terlontar dari hatinya. Xiaoyan pun sedikit terkejut, tetapi ini juga ada perasaan sedikit senang di dalam hatinya. Namun Xiaoyan menekan perasaannya ini dan lanjut berkata, tetapi Xiaoyan benar-benar takut. Ia tidak ingin melihat siapapun yang berada di sekitarnya dalam bahaya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini dokter peri kecil seketika hanya bisa terdiam. Dokter peri kecil merasakan tekanan di belakang pria ini dan ia pada saat ini hanyalah seorang gadis kecil. Dengan begitu dokter peri kecil sadar bahwa ia tidak akan bisa membantu Xiaoyan. Oleh karena itu ia hanya bisa berdiam diri. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara perlahan dan bertanya kepada dokter peri kecil. Ia bertanya apakah dokter peri kecil akan menyalahkan Xiaoyan jika terjadi sesuatu. Dokter peri kecil pada akhirnya tersenyum ringan dan berkata bagaimana mungkin dokter peri kecil bisa menyalahkan Xiaoyan yang telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dokter peri kecil tahu tanggung jawab yang Xiaoyan pikul, tetapi hanya saja ia tidak bisa membantu Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini yang bisa dilakukan oleh dokter peri kecil hanyalah menunggu Xiaoyan. Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit bergetar ketika menatap dokter peri kecil. Sementara itu dokter peri kecil pada saat ini lanjut berkata. Tetapi Xiaoyan tidak bisa membuat dokter peri kecil menunggu terlalu lama. Waktu tidak akan mengampuni dokter peri kecil dan ketika ia sudah tua dan sudah tidak cantik tentu saja Xiaoyan tidak akan menginginkan dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dokter peri kecil Xiaoyan pada saat ini sontak tertawa keras. Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak akan pergi terlalu lama. Selain itu kekuatan dokter peri kecil juga pada saat ini sudah berada di tingkat Dodi. Kekuatan dokter peri kecil ini benar-benar sudah tidak jauh dari Dodi. Xiaoyan kenal orang yang pandai menggunakan racun dan ia bisa membiarkannya untuk mengajari dokter peri kecil bagaimana dengan masukannya ini, dan jika dokter peri kecil ingin mereka akan segera pergi dan bertemu dengan orang yang akan memberitahu dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan tentu saja ia merasa sangat senang. Dokter peri kecil pun tersenyum bahagia dan pada saat ini menganggukkan kelapanya dengan penuh semangat. Xiaoyan juga tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya ketika melihat penampilan lucu dari dokter peri kecil. Pada akhirnya setelah berlama-lama di lembah Xiaoyan dan dokter peri kecil memutuskan untuk segera pergi. Dokter peri kecil juga telah mengirim pesan bahwa klinik akan tutup untuk waktu tertentu. Pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar sudah sampai di kediaman klan Xiao, dan segera mengajak dokter peri kecil untuk segera pergi ke aula. Xiaoyan pada saat ini telah memberitahu orang-orang yang pada saat ini ikut Xiaoyan untuk kembali. Dan tidak lama setelah itu Nan Erming dia muncul. Melihat Nan Erming muncul Xiaoyan pun bertanya kemana yang lain. Dan Nan Erming pun menjelaskan bahwa yang lain masih melihat keindahan benua ini, mungkin sebentar lagi mereka akan kembali. Xiaoyan pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata kepada Nan Erming bahwa mereka pada saat ini harus mengurus sebuah bisnis. Selama periode waktu ini ia akan memiliki tugas untuk Nan Erming. Mendengar hal tersebut Nan Erming pun menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi yang serius. Ia pada saat ini bertanya-tanya mengapa tua muda Xiaoyan memanggilnya seorang diri. Pada akhirnya Nan Erming segera bertanya apa yang diinginkan tuan muda darinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menyeret dokter peri kecil dan tersenyum. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini telah menemukan seorang murid untuk Nan Erming. Dokter peri kecil pada akhirnya menaklukkan tangannya sambil tersenyum ke arah Nan Erming. Dokter peri kecil pun segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama dokter peri kecil. Ia pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat penampilan dari dokter peri kecil. Ia akan awal tuan muda akan menugaskannya tugas yang besar, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan diberikan seseorang untuk dilatih. Karena tuan muda Xiaoyan telah berkata demikian, maka pada saat ini ia tidak memiliki pilihan lain selain setuju. Pada saat ini Nan Erming menggunakan auranya untuk merasakan tubuh dari dokter peri kecil. Seketika ekspresi keheranan pun segera muncul di wajah dari Nan Erming. Ia tanpa sadar berseru, ternyata dokter peri kecil dilahirkan dengan tubuh beracun. Ia benar-benar memiliki fisik yang sangat ajaib, bukankah dengan melahap racun maka dokter peri kecil akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri.
Ia akhirnya mengangguk sementara itu Nan Arming pada saat ini kembali bergumam sungguh hal ini benar-benar menakjubkan fisik seperti itu ternyata benar-benar ada tetapi sangat disayangkan kekuatan dari dokter peri kecil terlalu lemah jika tidak maka dengan kekuatan fisik yang kuat dokter peri kecil bisa mendominasi angin dan awan sejak lama. Dokter peri kecil pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dengan penasaran bertanya apakah senior memiliki cara untuk membuat dokter peri kecil lebih kuat. Dokter peri kecil pada saat ini memandang ke arah Nan Arming dengan perasaan kagum. Ia tidak menyangka bahwa di dunia luar ternyata masih ada orang yang jauh lebih mengerti mengenai racun jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Sementara itu Nan Arming pada saat ini sedikit terdiam dan sedikit merasa iri di dalam hatinya. Jika saja ia memiliki tubuh seperti ini ia benar-benar akan bisa menjadi kuat dengan cepat. Tetapi pada saat ini tubuh Nan Arming tentu saja sudah berkolaborasi dengan Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga tampaknya tidak akan bisa menggunakan racun untuk sementara waktu. Pada akhirnya pun bergumam tampaknya ia tidak membutuhkan 10.000 batu roh racun dan gulungan 10.000 rupiah racun yang dia miliki. Pada saat ini jika dokter peri kecil dapat mengontrol racun di dalam tubuhnya dengan batu roh 10.000 racun dan mengendalikannya dengan bebas maka kekuatan dari dokter peri kecil tidak hanya akan meningkat dengan pesat. Bahkan jika dokter peri kecil bisa bertemu dengan lawan yang lebih kuat darinya dokter peri kecil tidak perlu takut. Dokter peri kecil bahkan tidak perlu bertarung dan musuh tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi pada saat mulai menjelaskan ia berkata pasti akan beresiko untuk melakukan hal tersebut. Tuan muda Xiao Yan perlu membantu menciptakan ruang tertutup. Dan jika batu roh 10.000 racun dapat diserap situasi dari keseluruhan ini benar-benar akan dapat berubah. Batu 10.000 racun dapat menyembuhkan semua racun tetapi jika orang tersebut tidak mampu menahan tekanan saat menyerapnya akan diambang kematian. Namun jika benar-benar berhasil setidaknya tidak akan menjadi permasalahan untuk menerobos ke tingkat Dodi, dan akan memiliki kekuatan yang besar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan menatap tajam ke arah dokter peri kecil dan berkata jika dokter peri kecil melakukan hal tersebut akan ada bahaya tertentu. Jika dokter peri kecil tidak mengendalikannya dengan baik, maka dokter paling kecil tidak akan pernah bisa pulih. Oleh karena itu pada saat ini keputusan benar-benar berada di tangan dokter peri kecil sendiri. Mendengar hal tersebut pada saat ini dokter peri kecil hanya berdiam diri dan berpikir jika dokter peri kecil tidak bisa menjadi kuat maka dokter peri kecil akan selalu ditinggalkan oleh Xiao Yan. Dokter peri kecil sangat ingin menjadi kuat hanya untuk Xiao Yan. Oleh karena itu ia dengan cepat segera membuat keputusan. Dokter peri kecil pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ia tidak takut mati. Lebih baik mati daripada harus kesepian ratusan tahun.